Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kasih itu adalah anugerah diberikan dari Sang Kasih kepada manusia. Kasih tidak pernah mengenal sekat dan jarak, tidak mengenal batasan ruang maupun waktu. Karena kasih itu nyata dan dapat dirasakan, melintasi khayalan dan rangkaian kata-kata. Mari kita akan pujikan lagu tersebut dalam lagu Kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita pun datang kepada Tuhan. Kita akan memohon pengampunan dosa dan saya mengajak saudara-saudara menaikkan doa pribadi. Mari kita berdoa. Itulah doa yang boleh kami naikkan padamu ya Tuhan.
Tuhan yang mendengar setiap doa pengakuan dosa kami, dan Tuhanlah yang mengasihi kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk hadir di tempat ini, di dalam ibadah kami bersama, di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Di setiap rumah Engkau hadir di dalam ibadah keluarga kami. Maka ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa, Tuhan memberitakan pengampunannya. Di dalam berita yang disampaikan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian firman, berita anugerah dari Tuhan. Menyambut berita anugerah ini dengan bahagia, mari kita pujikan bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 179, Kasih Paling Agung. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami boleh merasakan kasih yang paling agung dari Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya bagi kami manusia yang berdosa, sehingga kami boleh ditebus oleh darahnya yang kudus. Maka ya Tuhan, jika saat ini ketika kami ada bersama-sama mengarahkan hati kami, diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, untuk boleh mendengarkan sapaan Tuhan, sebelum kami boleh bersama-sama menyambut perjamuan kudus Tuhan, maka biarlah firman ini yang mengingatkan
pesan Tuhan bagi kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami diberikan hati yang mengerti dan juga hamba-Mu Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, juga tentunya yang ada di rumah sekalian, mari kita mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Saya akan mengajak kita membuka Injil Matius pasalnya yang ke-15. Ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Jika sudah dapat, mari kita menyimak bersama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya, memeliharanya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua sekalian, terkhususnya hari ini. Seperti hanya yang sudah diwartakan beberapa minggu yang lalu, bahwa hari ini kita bersama-sama diundang untuk menyambut perjamuan kudus Tuhan. Beberapa minggu kita diajak mempersiapkan diri kita, sehingga kita boleh bersama-sama menyambut perjamuan kudus Tuhan ini dengan baik. Nah, tema hari ini mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagaimana sebetulnya kasih. Bicara soal kasih tentu topik yang sangat klasik, ya, sering kali dibicarakan, sering kali dikhotbahkan, sering kali didiskusikan. Namun bagaimana kalau kita tanya implikasinya, aplikasinya, perwujudannya di dalam keseharian kita? Jangan-jangan topik kasih hanya sebatas topik-topik yang hanya disampaikan di khotbah, yang hanya didiskusikan, yang hanya dibicarakan, tapi belum menyentuh pelaksanaannya. Ini menjadi koreksi bagi kita semua. Nah, hari ini temanya adalah kasih lintas batas. Seperti apakah kasih lintas batas itu? Mari kita dasarkan dari bacaan Injil Matius pasalnya yang ke-15 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Saya mengawali dengan sebuah pengantar, dan pengantar ini bisa kita renungkan bersama-sama.
Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada dasarnya manusia, termasuk kita, itu selalu menyukai sesuatu yang sama dengan dirinya. Kita itu selalu suka dengan sesuatu yang sama dengan diri kita. Kita selalu suka dengan seseorang yang sama juga dengan kita. Betul atau betul? Coba perhatikan. Dengan jujur saudara-saudara jawab. Iya, bisa jadi kita ini selalu menyukai sesuatu yang sama dengan diri aku. Menyukai seseorang yang sama dengan diri aku. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Saya lebih senang berteman sama Mary. Mengapa? Misalnya ya, karena Mary punya hobi yang sama dengan saya. Naik sepeda. Misalnya, meskipun Mary belum tentu punya hobi yang sama. Ini kan contoh gitu ya. Saya senang berteman dengan Evan. Mengapa? Ya karena Evan punya sesuatu yang sama dengan saya, misalnya, gitu ya. Senang baca buku dan sebagainya, gitu ya. Itu salah satu contoh sederhana, gitu ya. Kita lebih nyaman, lebih enjoy dengan orang-orang yang punya sesuatu yang sama dengan kita. Contoh, saya pribadi ini. Saya memang orang rantau gitu ya. Saya itu dari Sunda. Kalau bertemu dengan orang Sunda, saya paling senang. Kenapa? Bisa ngomong Sunda, gitu ya. Bisa bicara, bisa ngobrol Sunda, gitu. Keluar langsung Sunda saya, gitu ya. Senang. Nah, itu hanya contoh. Bukan hanya itu justru. Bisa jadi kita juga saat kita berjumpa dengan orang yang berpakaian warnanya sama. Kalau saudara sadari betul-betul, itu mempunyai energi yang luar biasa dampaknya. Nggak sengaja nih ya, tiba-tiba datang ke gereja ini. Pak Sopi datang ke sini pakai baju warna hitam. Dan saya kebetulan saat ini pakai baju warna hitam, ya. Pak, sama baju kita hitam. Seringkali ada yang terlontar seperti itu ya. Ada energi, ada dampak di sana karena sama-sama. Bahkan banyak pasangan pun yang akhirnya memutuskan hidup bersama karena apa? Karena tadi merasa memiliki banyak persamaan. Saya sempat tanya, kok mau sih pacaran sama dia? Iya, karena dia cocok dengan saya. Ya, cocok berarti kan punya sesuatu yang sama dengan dirinya. Dia sama punya hobi yang sama dengan saya. Itu ya, saudara-saudara, manusia seringkali menyukai sesuatu yang sama dengan dirinya. Bahkan di dalam ilmu komunikasi, salah satu teknik di dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya teknik matching. Mungkin saudara-saudara yang belajar ilmu komunikasi pasti tahu teknik ini. Teknik matching. Apa itu? Upaya untuk menyamakan diri kita dengan lawan bicara. Baik verbalnya maupun non-verbalnya. Itu teknik-teknik di dalam komunikasi. Salah satu contoh matching itu. Orangnya begini, kita ikutan gini. Rasanya ada sesuatu yang beda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika dalam hal itu saja kita selalu menyukai hal yang sama dengan kita, bagaimana kalau kita terapkan kasih di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan ketika kita melakukan kasih pun kita menerapkannya
sama seperti tadi. Saya mengasihi Bu Heri karena ada karenanya ya. Karena ada sesuatu yang cocok atau berkenan dengan saya. Karena Bu Heri baik pada saya. Gitu ya misalnya. Saya mengasihi Pak Kuku karena Pak Kuku selalu misalnya mendukung saya. Saya mengasihi Pak Jupri karena Pak Jupri tadi sangat baik sama saya. Itu. Karena Pak Jupri punya kesamaan dengan saya dan sebagainya. Jangan-jangan kasih juga hanya diperlakukan karena saya punya sesuatu yang sama dengan orang itu maupun orang itu sama dengan saya. Nanti coba ya perhatikan di rumah atau sepulang dari sini. Atau Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah. Perhatikan. Betulkah apa yang saya katakan ini? Saya mengasihi dia karena dia begitu. Nah, padahal tema kita bicara soal kasih lintas batas. Di dalam Matius atau bacaan kita hari ini, kita diajak sebetulnya untuk mendobrak sekat-sekat antar sesama kita ketika kita memperlakukan kasih itu. Saya mengasihi berarti saya harus mendobrak sekat itu. Saya mengasihi dia karena sama agamanya dengan saya. Saya mengasihi dia karena dia sama hobinya dengan saya. Saya mengasihi dia karena sama dengan saya. Lain-lainnya sama dengan saya. Nah, sekat-sekat itulah yang mau dipesankan kepada kita agar didobrak. Sekat-sekat itulah yang harus kita coba pikirkan ulang. Sekat itu bisa beragam bentuknya. Bisa suku, saya mengasihi dia karena sukunya sama dengan saya. Karena agama, karena kelompok, karena kepentingan dan sebagainya. Padahal kasih yang sejati tidak pernah terhentikan oleh sekat-sekat tersebut. Nah, di dalam bacaan kita saat ini saya mengajak kita untuk melihat ada persoalan yang disampaikan dan juga kita lihat di dalam bacaan ini. Kira-kira apa? Jika kita menyimak dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan yang saat itu sedang memohon pertolongan Tuhan Yesus. Coba amati sebetulnya apa yang sedang terjadi saat itu. Perempuan itu mencoba memasukkan atau mematchingkan dirinya dengan pikiran Yesus. Gitu ya. Di mana itu? Ketika Yesus mengatakan, "Aku datang." Di mana? Ada yang dapat? "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Gitu ya. Aku datang hanya untuk. Nah, lalu kalimat yang selanjutnya adalah tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, perempuan ini bahkan rela menyamakan dirinya dengan anjing. Ya, dia merelakan dirinya sama dengan anjing demi mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kesembuhan anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat hal tersebut, melihat bagaimana sang perempuan Kanaan itu dengan begitu giginya, Yesus melihat sisi lain dari perempuan Kanaan itu. Yesus melihat iman sang perempuan tersebut. Sehingga ia mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tapi persoalannya adalah
Di sisi yang lain kita diperhadapkan pada bagaimana sikap para murid yang saat itu juga merespon ketika perempuan Kanaan itu berteriak-teriak. Coba perhatikan, saudara. Apa yang dikatakan murid? Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Itu di sini. Membandingkan dua hal ini tampak jelas bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu merasa terganggu dengan kehadiran sang perempuan Kanaan yang berteriak-teriak meminta kepada Yesus. Murid-murid mengabaikannya, bahkan melakukan penolakan kepada sang perempuan tadi, bahkan meminta Yesus untuk mengusir dia. Gitu ya. Tapi beda ketika Yesus berdialog dengan sang perempuan Kanaan tadi, kita mendapatkan pelajaran bahwa kasih yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak sebatas hanya pada satu kelompok saja. Meskipun memang pada awalnya Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Tapi saat itu Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk umat Israel saja. Saat itu Tuhan Yesus hendak mendobrak hal itu. Kasih itu ia nyatakan juga bagi perempuan Kanaan tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mewujudkan kasih lintas batas ini? Di dalam hidup manusia, seringkali kita dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Karena memang manusia adalah makhluk pemikir dan makhluk perasa, gitu ya. Pikiran dan perasaannya itulah yang seringkali menentukan perilakunya, menentukan sikapnya, melakukan tindakannya. Demikian halnya saat kita hendak menyatakan kasih itu, semua bergantung pada pikiran kita, pada perasaan kita. Ini saudara-saudara. Jika kita memiliki pikiran dan perasaan yang positif, tentu tidak sulit menyatakan kasih itu kepada siapapun secara positif. Ya. Mikir dulu, merasa dulu. Kalau pikiran kita positif, perasaan kita positif, maka tidak pernah kita memikirkan untuk siapa kasih kita diberikan. Tidak memandang, tidak melihat suku apa dia, agama apa dia, kelompok siapa dia, kelompok mana dia. Kasih lintas batas hendak mengajak kita untuk membuka lebar-lebar pikiran kita, hati kita. Semoga ini boleh kita nyatakan bersama-sama. Mengapa? Karena kita sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus tidak hanya untuk sekelompok orang. Hari ini kita bersama-sama diajak di dalam peristiwa kasih Allah bagi dunia, bagi semua manusia. Tidak ada kelompok manusia tertentu, tapi semua manusia. Kasih itu dinyatakan di dalam pengorbanannya. Tubuhnya, darahnya yang diberikan bagi dunia, itu adalah wujud nyata kasih tanpa batas. Kasih yang melampaui batas. Kasih yang lintas batas. Semoga kita pun dapat melakukannya. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah juga menguasai pikiran kita. Allah menguasai perasaan kita. Sehingga kita boleh dimampukan mewujudkan kasih yang
tidak ada batas. Kasih yang luas, kasih yang tanpa batas, kasih yang melampaui batas, kasih yang lintas batas. Semoga bukan hanya di tempat ini saja. Semoga bukan hanya saat Bapak, Ibu, dan Saudara merayakan perjamuan kudus saat ini saja. Tapi mari, setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Ingatlah, ketika kita menyatakan kebaikan, maka ingatlah roti, anggur itu menjadi sebuah pengingat bagi kita akan kasih Kristus yang diberikan bagi kita. Apakah kita siap memberikan hidup kita bagi orang lain, bagi sesama kita? Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan menyatukan hati kita di dalam doa bersama-sama. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus menyatakan kasih yang melampaui sekat-sekat yang seringkali kami buat. Baik sekat suku, agama, kepentingan, dan lain sebagainya. Kasih Tuhan yang sudah dinyatakan menjadi dasar bagi kami untuk mengasihi siapapun tanpa sekat itu. Termasuk juga perjamuan kudus yang akan kami hayati bersama-sama. Maka biarlah di dalam perayaan perjamuan kudus ini kami dimampukan menghayatinya, dan untuk melakukannya Tuhan berikan kami kekuatan. Maka ya Tuhan, di dalam kasih kami berdoa. Kami berdoa untuk setiap pergumulan gereja-gereja Tuhan dimanapun adanya. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa untuk pergumulan juga khususnya jemaat GKI Gondomana. Baik mereka di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak, mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit mereka, kami bawa kepada Tuhan. Bapa yang makasih, kami juga tentu rindu berdoa bagi setiap hal yang boleh kami gumulkan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami.
Tuhan berikan hikmat kepada pimpinan kami, para pemimpin kami, pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami percayakan pada Tuhan di dalam mengatasi setiap persoalan dan pergumulan di negeri ini. Masih di dalam pergumulan di masa-masa pandemi ini, Tuhan berikan kesehatan kepada kami semuanya, kemampuan untuk menjaga diri kami. Kepadamu kami boleh bersyukur untuk setiap persembahan kasih jemaat, bagi pelayanan yang kami lakukan dan yang kami lakukan bersama-sama. GKI Gondomanan di dalam setiap karya pelayanannya juga Tuhan berkati. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasari dari Roma pasal 12 ayat 1 yang akan saya bacakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245-008-391-53-0 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada pengurus wilayah masing-masing. Untuk wilayah Kraton diserahkan ke kantor gereja, wilayah Gondomanan diserahkan ke kantor gereja, wilayah Pakualaman ke Penetua Fani atau kantor gereja, wilayah Umbularjo ke Ibu Dewi Esther atau kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Gondomanan mengucapkan terima kasih atas persembahan saudara yang saudara berikan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk pelayanan perjamuan kudus. Mari kita meneduhkan diri kita, menyiapkan diri kita. Saya mengundang majelis jemaat yang bertugas ke depan. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini juga dilakukan bersama dengan anak-anak. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, sudah selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama? Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu
sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Amin. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus ini, saudara-saudara. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dan Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita memperingati pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita dipersatukan menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga boleh senantiasa tetap percaya dan mengingat bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi kita semua. Minumlah. Mari kita berdoa. Kita naikkan syukur kita bersama dengan Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada semua umat manusia di dalam karya keselamatan dan juga karya penebusan-Nya. Bukalah hatimu untuk mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan mengutus kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun,
Gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.